Kunci masih dalam proyek yang sama, di lokasi yang sama. Sekarang kita akan mereview pintu lipat kaca polos tanpa frame. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasinya. Ini dia pintu lipat kaca polos. Dan biasanya itu pintu lipat kayu atau aluminium ya Pak. Cuman ini polos dia. Ya, kalau di pasaran mungkin ya sebagian besar hanya kenal pintu lipat itu frame-nya aluminium, lalu tengahnya kaca. Ya, atau kayu. Frame-nya kayu, tengahnya kaca. Ya. Atau memang pintu lipat full kayu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mereview pintu lipat yang betul-betul tidak ada frame. Oke. Aksesorisnya beda berarti ya Pak? Aksesorisnya beda. Oh. Jadi ini namanya pintu lipat frameless, tanpa frame. Ya. Nah, jadi ini kalau rumah-rumah yang memang cukup mewah, mereka pengen view-nya itu nggak ada terhalang. Iya. Kan kalau arsitek itu dikit aja itu kan terhalang begitu ya, Iya. Minister ya. Iya. Jadi mereka pengen view-nya lagi duduk-duduk santai di sini, ya merenungi banyak kerjaan dan lihat mungkin ada air mancur nanti akan dibikin. Mereka butuh suasana yang betul-betul clear. Iya. Nah, ini Raffes juga baru menyelesaikan proyek ini. Oke. Ya, ini kita review, ini masih di proyek yang sama di Mangga Besar di Jakarta. Nah, tapi untuk melipatnya ini gampang ya Pak? gampang. Sebelum kita praktekkan bagaimana melipatnya, Bu Esther, saya ingin sedikit cerita. Oke. Ya. Yang pertama, saya menyarankan tetap menggunakan kaca 12 mili. Ya. Kadang-kadang ada yang minta 10 mili, bagaimana kan lebih murah. Bisa saja. Tetapi kalau you tanya saya, kalau saran dari Bapak 12 mili. Kenapa tuh Pak alasannya? Ya, 12 mili karena dia satu tidak melengkung. Ya, kalau 10 mili kalau tinggi melengkung, dan jepitnya ini memang dibikin aksesorisnya untuk 12 mili. Dan yang paling penting Bu Esther, ini kaca harus tempered. Oke. Ya, tidak boleh kaca biasa lalu dipasang seperti ini. Iya. Sangat berbahaya. Oke. Ini tempered. Jadi tempered, dan cara pasangnya juga ini khusus nih. Nggak semua tukang ngerti. Kalau tukang belum pernah pasang seperti ini, saran saya kontak kita dulu. Kita bisa memberikan apa namanya cara-caranya, kita bisa ajarilah istilahnya bagaimana cara pasangnya. Bayar nggak? Kalau ajari nggak usah bayar. Ya, kalau hanya tukangnya datang beli alat ini, tanya bagaimana coakannya, itu tidak usah bayar. Ya, tetapi kalau minta kita yang pasang, tim kita tentu ada biaya. Ya begitu, Beser ya. Oke, jadi ini satu pintunya yang terakhir ini swing, ya. Swing itu dia tidak nempel di rel, makanya ini hanya perhatikan deh di bawah ini namanya pivot, ya. Di atas kita menggunakan namanya pivot juga, pivot atas dan pivot bawah. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ini. Ini kalau misalnya lebarnya tidak mau sama boleh. Ini bisa buka luar dalam Pak? Oh, ini nggak bisa, khusus bisa. Buka ke depannya saja, satu titik. Arah ya, karena ini akan diatur, nggak bisa itu. Ininya kan tuh, perhatikan tuh, Bu Esther. Tuh, ya, nggak bisa. Ya, jadi satu titik. Beda dengan flooring. Ya, ini persis seperti engsel pada umumnya. Ya, engsel kupu-kupu. Jadi bukanya mau ke arah luar boleh. Ini kebetulan ke arah luar nih kita sebutnya. Kalau mau ke arah dalam juga boleh. Tentukan dari awal. Ya, jadi bukan udah jadi, nggak bisa. Kalau mau sekarang posisinya buka keluar, umumnya orang buka ke arah sana. Umumnya, ya. Kalau rumah baru bukanya ke dalam. Gitu. Ini kan masih menuju rumah, Nah, bagaimana cara lipatnya? Nah, ini ada grendel-grendel. Ini harus dibuka dulu, Bu Esther. Buka dulu. Ini grendel. Lalu ini juga ada grendel. Dibuka dulu. Lalu ini juga ada grendel, dibuka dulu. Ada 3 titik grendel. Nah, cara melipatnya bagaimana? Gampang, tinggal dorong saja. Dorong seperti ini, ya. Dorong saja. Sebenarnya ada handle, tetapi karena owner betul-betul pengen bersih, nah dia nggak mau. Dia pengennya seperti ini. Nah, ditekuk saja seperti ini. Sederhana, jangan terburu-buru karena ini kaca. Sederhana sekali. Nah, dorong saja, ringan. Ringan sekali. Jadi ini memang ada caranya ya Pak, urutannya. Ya, jangan itu. Nah, ya. Oke, jangan buru-buru.
nanti berbenturan ya, karena ini kaca. Oke. Nah. Oke. Jadi kalau ini untuk ruangan-ruangan menuju belakang, untuk ke taman, menuju kolam renang, atau ada pembatas antar sekat-sekat ruangan yang bisa saling pandang tetapi disekat menggunakan kaca seperti ini. Bukanya pun sangat smooth ya, jadi nggak sangat smooth ya, semengerikan yang kita pikirkan gitu. Oh iya, kadang-kadang orang pikir oh kaca, oh enggak, ini lihat tuh, hanya menggunakan satu tangan saja. Nih, tetapi dengan catatan harus menggunakan produk yang bagus. Ya, Raffes menyiapkan satu produk yang sangat bagus. Ya, jadi sebenarnya ini kita lihat. Nah, ini pintu lipat, pintu swingnya buka saja seperti ini, ya. Oke, sejajar seperti ini. Nah, bagaimana nutupnya? Ya kita gampang, tarik saja dari sini. Ya, ini kan ada satu nih. Nah, satu. Oke, kita buka dulu yang ini. Buka dulu yang ini, tarik saja. Oh. Santai. Oke. Sederhana saja tuh. Nah. Iya. Oke. Nah. Ringan saja, nggak berat. Nah, oke. Nah, baru udah, kita grendel lagi. Kita grendel lagi. Oke, ini pasang jongkok sedikit, ya. Iya. Ya. Slot, sederhana. Oke. Slot, udah di slot, Bu Esther? Sudah. Oke. Ya, gampang saja, ya. Badan sekecil ini saja, Bu Esther, sudah cukup. Nah, ini menggunakan handle seperti ini. Tinggal dikunci saja. Oke. Diputar. Udah nggak bisa lagi. Udah terkunci. Ya, demikian. Ada pertanyaan Bu Esther barangkali buat mengedukasi sahabat kunci? Kalau untuk lipatnya sendiri itu ada ketentuan yang apa? Oh, harus berapa daun yang dilipat? Oh enggak. Jadi boleh 4 daun, 5 daun. Tapi saran saya kalau memang misalnya terlalu banyak 20 daun, jangan semua ditumpuk satu tempat. Mungkin bagi 10 ke arah sana. 10 ke arah sini, gitu. Tapi biasanya ya kalau ruang-ruang ini biasanya 6 atau 7 daun. Tingginya juga, ya tingginya ya 3 meter, Raffes masih oke. Nah kalau 3 meter, saran saya di tengah-tengah ini mesti ada engsel, Bu Esther. Ya supaya dia tidak melengkung dipegang. Ya, jadi tengah-tengah ini nanti ada engsel. Ada engsel, di atas ini ada engsel kalau 3 meter. Kalau ini persis seperti yang ini apa yang tanpa roda di atas. Rodanya kan nggak kelihatan, ya. Kalau coba kamera dilihat, di situ relnya nggak kelihatan, ya rapat sekali karena kita sudah di relnya di dalam sudah diatur, ya. Jadi bersih sama sekali. Iya. Kalau mau di shoot dari arah sebelah sini boleh, silakan. Ya, silakan mau shoot dari sebelah sini. Nah, ini tampaknya seperti ini. Nah, saya ingin mengedukasi sahabat kunci, tipe-tipe engsel atau roda-roda yang pemegang kaca seperti ini, gunakan yang 4 skrup, 4 baut seperti itu. Karena di pasaran saya lihat ada yang mereka bikin di kecil, rodanya kecil, itu hanya 2 baut. 2 baut itu untuk pegang sesuatu itu tidak bagus. Ya, harus 4 baut. Perhatikan itu. 1, 2, 3, 4. Dan ini memang kapasitas roda dan engsel yang heavy duty. Sangat aman. Maksimum berapa, Pak? Maksimumnya apa? Berat. Ini 70 kilo satu keping masih oke. Ya, 70 kilo satu keping masih oke. Ya, nggak ada masalah. Ya, jadi perhatikan itu. Produk-produk itu jangan sembarangan, harus yang 4 baut, jangan yang 2 baut, karena bisa terpuntir ya. Dan kalau 2 baut itu gampang srek, gampang. Jadi perbaikan terus, repot. Nanti sebentar panggil tukang, gitu.
Ada lagi pertanyaan Bu Esther untuk review pintu lipat hari ini? Kayaknya sih udah cukup ya. Ini pasti bahannya juga stainless steel 304 ya Pak? Oh iya pasti ya. Kalau rumah-rumah yang seperti ini kan bahannya bukan hanya 304, tetapi bahannya casting. Casting itu beda sekali dengan plat yang dilas. Di pasaran itu ada yang plat diakal-akalin, dilas, ditutup, dipoles, sehingga tidak saat nyatu, hanya dilas. Kalau ini casting itu dari bubuk stainless steel dicetak jadi satu. Jadi nggak pakai las-lasan, nggak pakai las-lasan. Kalau las-lasan itu satu hari itu dia akan kelihatan nanti. Kalau ini memang utuh. Dan pasti kekuatannya juga beda. Beda sekali. Ya, bahan las-lasan dengan bahan casting kan memang harganya juga berbeda. Ya. Oke, saya rasa sih sudah cukup jelas ya. Jadi kita udah tahu nih kenapa satu barang mungkin kelihatannya sama, tapi harganya bisa beda. Satu bisa karena casting bahannya, full stainless steel apa enggak gitu. Nah, semoga pemirsa sahabat kunci di sini semuanya bisa tahu, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen.